Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Di video kali ini aku mau ngasih tips dan cara biar teman-teman yang mau jadi TKW ataupun yang sudah jadi TKW, sudah masuk tapi baru 1 bulan atau 2 bulan kayak gitu, masih pikirannya itu masih yang Indonesia Raya Merdeka. Jadi kepikiran anak, kepikiran keluarga, terus kita mau makan juga yang udah mau ditelan tuh di sini tuh kayak sakit banget, padahal itu makanan enak kayak gitu kan, tapi kayak ngerasa ya Allah kayak gitu kan, kayak kita itu mau makan terus mau ditelan kayak gitu ya, di sini tuh udah kayak ada yang ngeganjel gitu, jadi mau ditelan tuh sakit banget. Itu pasti teman-teman pada pernah merasakan hal seperti itu ya teman-teman, dan itu pun sudah pernah aku rasakan dan rasanya itu sakit banget. Jadi nggak kebayang ya ketika pertama kali kita ke Hong Kong atau kemana gitu ya, jadi pertama kali kita kerja kayak gitu otomatis kita akan merasa ya Allah, aku harus ngadepin seperti ini dengan bahasa yang nggak mudeng, dengan pekerjaan yang bentar-bentar salah, terus menurut aku udah bener ternyata salah, menurut aku udah bersih ternyata belum bersih, serba apa-apa salah gitu, ingin balik nggak bisa, nggak balik rasanya udah nggak kuat. Itu adalah derita ketika kita pertama kali masuk tempat kerja ya teman-teman, dan memang awal-awal kita akan merasakan berat banget ya teman-teman, karena udah biasa kita di Indonesia ngerjain apa-apa punya sendiri kayak gitu kan, nggak ada yang ngomel-ngomel, nggak ada yang larang, nggak ada yang ini dan itu kayak gitu. Begitu kita masuk kerja di sini kan banyak peraturan yang tidak kita duga sebelumnya ya, jadi kita pikir biasa aja, kita pikir kita udah bener kayak gitu, ternyata salah. Pertama ketika kita sudah masuk ke rumah majikan, kita kan harus menyelesaikan utang kita ya teman-teman. Utang ketika kita di PT kayak gitu, untuk mengurusi paspor kita, untuk makan kita di PT, semuanya kan ibaratnya dibayar tapi kita utang. Jadi ketika kita masuk di tempat kerja, kita itu tiap bulan harus dipotong gaji itu untuk bayar itu semua, dan khususnya yang keluar negeri lah ya, jadi otomatis kan akan kena potongan. Jadi kita harus berusaha sebisa mungkin untuk menyelesaikan potongan-potongan itu ya, biar kita juga tidak kena denda ya. Jadi kalau kita ngebreak sebelum selesai potongan, otomatis kita akan kena denda lebih banyak lagi ya teman-teman. Jadi udah yang potongan yang bulanan itu belum selesai, misal ya bulanan belum selesai ditambah lagi potongan denda dan nanti malah akan menyusahkan keluarga yang ada di Indonesia ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua harus tekadkan keinginan kalian dan harus siap dengan resiko apapun ketika kalian sudah masuk di Hong Kong. Jadi ya memang orang di Hong Kong itu kebanyakan sifatnya seperti ini ya, maksudnya dia kayak ada yang maafan banget kayak gitu, apa-apa harus bersih, terus waktu adalah kerja kayak gitu kan. Ada juga yang nggak boleh memegang HP ya teman-teman. Jadi bekerja di sini pun banyak cerita, banyak kisah, beda majikan, beda cara, beda peraturan. Ada juga yang tidurnya di dapur, terus ada yang di sofa kayak gitu. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang tidak punya tempat tidur ya teman-teman. Jadi mereka tidurnya tuh ada yang ya seperti tadi ya yang aku kasih tahu. Jadi di dapur ada, di sofa ada, dan juga ada yang bersama anak majikan, ataupun yang satu kamar yang 2 ranjang itu. Jadi atas bawah itu bisa yang satu kamar itu bersama simbahnya ya teman-teman. Jadi tidak semua pandangan jadi TKW itu enak, karena teman-teman pasti kan melihatnya dari ketika liburan, ketika selfie terus upload foto kayak gitu kan, kayak wah ini anak jalan-jalan mulu kayak gitu kan, seneng nih, gaji gede jalan-jalan mulu, bisa dandan beli apa aja. Sebenarnya itu adalah sisi baiknya ya, sisi enaknya kayak gitu kan, kelihatan kok enak banget di luar negeri gitu kan. Ya pasti siapa sih yang nggak pingin gitu. Otomatis jiwa keibuan saya ketika saya di Indonesia melihat. Lanjut, jadi ketika seperti itu, ketika aku melihat teman-teman kita ada di luar negeri dan jalan-jalan,
pakai pakaian bagus kayak gitu. Ya jiwaku pingin juga kayak gitu. Ya Allah, aku pingin kayak dia. Ya Allah, aku pingin bisa beli apa-apa sendiri seperti dia. Jadi membentuk hati kita itu untuk punya tekad dan keinginan yang sama. Dan sebenarnya untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang pengen ke luar negeri itu jangan memandang dari segi itunya ya teman-teman. Kalau teman-teman memandangnya enak nih, nanti aku di sana bisa liburan, bisa beli ini dan itu apa ya, pokoknya jangan bermimpi manis dulu sebelum kalian merasakan pekerjaan aslinya di luar negeri ya teman-teman. Sekali lagi seperti itu, karena sekali lagi ketika kalian masuk ke rumah majikan, kalian itu sudah masuk ke kandang macan. Udah kebayang kan masuk kandang macan? Untung aja nggak diterkam sama majikan. Jadi dalam arti masuk ke kandang macan itu, kalau kerja di Hong Kong itu ya teman-teman, kalau dia kerjanya nggak pernah belanja, jadi ketika dia udah masuk ke rumah majikan, dia nggak akan pernah keluar rumah ya teman-teman. Paling keluar rumah juga cuma buang sampah, itu pun cuma sebentar gitu kan, keluar langsung masuk karena tempat sampahnya ada di depan persis. Sebenarnya kalau dia omongin soal makanan di sini sih ya malah lebih enak di Indonesia. Di Indonesia kita pagi-pagi udah sarapan gorengan, nasi uduk dan sebagainya ya. Tapi kalau di sini itu kebanyakan paling ubi ya, sarapan di Hongkong itu paling ubi, roti tawar. Kalau kita pingin ngopi pun kita harus beli. Terus kebutuhan kita, kalau aku sendiri gitu ya, kalau aku sendiri kebutuhan aku kayak sabun mandi, pasta gigi, sebagainya lah ya, itu semuanya itu beli sendiri ya. Jadi aku harus beli sendiri, uang sendiri. Kalau pingin ngopi, pingin beli apa, makanan apa kayak gitu ya semuanya beli sendiri. Jadi dari majikan nggak ada. Dari majikan itu cuma ada roti tawar ya teman-teman. Kalau teman-teman yang lain nggak tahu, mungkin juga sama, mungkin ada yang beda, dan mungkin yang beruntung biasanya juga bisa sarapan pagi itu beli ya. Jadi kayak beli di McDonald untuk sarapan pagi gitu. Jadi nasib-nasiban lah ya teman-teman semua. Sekali lagi buat teman-teman semua, itu banyak banget ya teman-teman kita yang baru masuk ke Hong Kong, sudah ngebreak, sudah pingin balik, dia terpaksa harus balik, pokoknya kayak gitu. Terus ada lagi juga yang baru masuk ke Hong Kong, kerja berapa bulan kayak gitu, di interminate sama majikan karena majikan ngerasa ngepas, ngerasa pokoknya nggak cocok kayak gitu. Itu kan kasihan juga, karena dari Indonesia otomatis sudah punya tekad yang kuat, punya keinginan yang kuat. Begitu masuk ke Hong Kong, kita kerja, membuat kesalahan sedikit saja itu bisa di-interminate ya teman-teman. Bahkan ada juga ya teman-teman kita yang hanya memecahkan gelas, memecahkan barang atau apa, itu kita harus ganti rugi ya teman-teman. Jadi ya kebayang nggak sih ketika kita baru kerja masih bingung, masih harus penyesuaian dengan lingkungan, dengan majikan. Terus kita kerja itu kan kadang nggak fokus kayak gitu, kadang ngeblank pikiran atau gimana gitu, sedang banyak pikiran kayak gitu. Dan kita tiba-tiba memecahkan sesuatu dan kita diomelin, habis itu kita dipotong gaji ketika kita gajian. Kebayang nggak sih? Jadi seperti itu ya teman-teman, cerita di TKW. Jadi TKW itu seperti itu. Jadi bukan hanya kelihatan manisnya kita jalan-jalan, pakai pakaian bagus, bisa kemana-mana gitu, selfie kayak gitu. Jadi bukan hanya itu aja. Jadi di balik semua itu ada derita, ada penderitaan. Jadi ketika kita keluar rumah, ketika kita mau liburan itu kita udah seneng banget. Wah, hari ini aku bebas kayak gitu kan. Nggak ada yang nyuruh-nyuruh, nggak ada yang ngomelin, ibaratnya kan gitu. Terus begitu sorenya ya teman-teman, kita misalnya aku pengen pulang jam sekian, itu udah males banget teman-teman, udah males banget, udah kayak lemes. Kalau bisa itu diperpanjang jamnya kayak gitu, tapi ya namanya kerja. Jadi ketika udah jam 6 atau jam berapa kayak gitu, kalau aku sendiri sih nggak dibatasin untuk pulang jam berapa ya, cuman aku lebih sering jam 3, jam 4 atau jam 5 aku udah masuk rumah karena aku udah kamar sendiri, jadi aku kan bisa istirahat. Cuman ya kayak gitu, ketika balik dari libur itu udah lemes, udah pinginnya tuh nanti dulu kayak gitu kan, biar bebas di luar. Tapi ya gimana lagi,
toh seperti itu pun saya masih bertahan sampai sekarang dan udah hampir 9 tahunan kayak gitu ya, dan satu majikan. Jadi buat teman-teman semua, sekali lagi kalau kalian pingin sukses, pingin menjadi TKW yang setidaknya punya hasil lah ya, hasil dari kita berada di luar negeri, teman-teman itu sekali lagi harus bisa menyisihkan uang untuk tabungan. Berapapun itu kita harus sedikit demi sedikit masukkan di tabungan pribadi kita ya, untuk teman-teman semua yang nggak bisa diotak-atik. Nah, terus kita juga harus memplanning uang kita itu untuk apa sisanya. Jangan sampai habis hanya untuk dikirimin ke Indonesia. Karena seberapapun yang kita kasih ke orang di Indonesia itu semuanya akan habis. Aku sendiri seperti itu ya teman-teman. Jadi belum gajian aku udah kepikiran, bulan ini uangku habis. Jadi aku sering banget seperti itu. Makanya ya, kalau kita misalnya ada yang Sri pinjam segini gitu, aku udah kayak aku sendiri mumet. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi memang planning itu harus ada. Untuk menjadi TKW juga butuh perjuangan, butuh ya pokoknya butuh perjuangan. Sebelum kita menjadi TKW itu kan sudah dirasakan ketika kita medical prosesnya seperti apa. Itu teman-teman yang mau keluar negeri pasti udah paham lah ya. Ketika kita medical, ketika kita ada di PT, seperti apa kita di PT kayak gitu kan, sedihnya kayak apa di PT, semuanya itu pernah merasakan prosesnya. Jadi ya jangan disia-siakan ya. Kan banyak juga yang sudah masuk PT akhirnya kabur dari PT karena merasa gimana gitu. Itu banyak banget yang seperti itu. Dan banyak juga yang baru masuk ke Hong Kong berapa minggu atau berapa bulan dia udah ngebreak, dia pulang ke Indonesia. Itu juga banyak banget yang seperti itu. Dan pastinya dia akan merasa menyesal. Hasil teman-teman sekali lagi harus menyisakan sedikit uang kita ya. Kita harus bisa nabung. Bulatkan keinginan kalian, jangan nanti di Indonesia sudah semangat begitu di sini langsung aku pingin pulang bla 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 bla. Itu jangan ya, nanti itu akan menyusahkan keluarga kalian di Indonesia. Jadi semangat selalu untuk teman-teman semua. Kayo, kita pasti bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Atau kita sama-sama mempunyai tangan, kaki, cara berpikir, pokoknya kita sama-sama kayak yang lain. Otomatis ketika kita mendapatkan kesempatan yang sama juga, kita pasti akan bisa seperti orang yang kita contoh kayak gitu ya. Orang dia juga bisa, aku pasti bisa. Walaupun mungkin hasilnya akan berbeda, tapi setidaknya kita sudah berusaha dan berharap sama seperti keberhasilan orang lain. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari Sri HM Channel. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.